Malam, jumpa lagi di IG Live mingguan. Hari ini Minggu tanggal 17 November 2024 ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik. Malam ini kita akan bahas request teman-teman di Instagram ya. Malam baking art garden ya, semoga baik-baik aja ya. Gimana? Baru dapat kabar yang di Solo katanya ada hujan es batu ya. Semoga teman-teman yang kebetulan ada di Solo keadaannya baik-baik aja ya. Oke, apa nih? Oh ya, saya ambil catatan dulu nih. Udah mau Pak S hardware ya. Bentar ya. Ben, ada kertas nggak Ben? Mama lupa kertas, nyiapin kertas. Kayak di sini. Ya. Wendy. Hujan es batu, Bu. Tadi sih ngelihat di YouTube ya. Hujan es batu. With Wi-Fi, MDKA. Kita lihat ya. Tadi apa ya? Pertama ada yang request nih. S1R kalau nggak salah ya. Iya, hujan es batu. Lihat di YouTube sih. Kemarin katanya hujan es batu, terus tadi juga hujan es batu. Malam. Deal. BBNI. Oke, yuk. Kita lihat ini dulu ya, kita lihat chartnya ya. Apakah ada nih, ngomong-ngomong, apakah ada teman-teman yang dari Solo? Ada nggak nih yang dari Solo? Kepengen tahu. Bener nggak tuh hujan es batu? Ngelihat videonya sih di YouTube sih begitu. Ya, oke, BRMS. Jadi yang masuk nih, yang saya catat ya, abis ini dibacain. Wi-Fi, MDKA, S hardware, DILF, BBNI, ESA, BRMS, BBRI. Oke. Ya. Saya buka ya, ganti ya biar teman-teman bisa sama-sama melihat chartnya ya. Nah, ini Telkom sih. Kebetulan lagi ngecek ngelihat posisinya Telkom bagaimana. Ini Telkom di time frame daily, tekanan jualnya masih terlihat ya teman-teman. Itu masih kayak Superman terbang menghujam bumi. Level supportnya ini ada di 2490, 2450 ya. Malam Sislika. Oke ya. Terus ada yang nanya ini ya, Wi-Fi. Saya ngomongnya Wi-Fi gini. Nah, tadi ada yang tanya Wi-Fi, area resistennya 410, kemudian 585 sampai 760. Iya. Masih terbaca arahnya sih arah utara. Tiotok mau nanya, saya pernah narik garis dari kiri ke kanan tapi Cici dari kanan ke kiri. Ini garis apa nih ya? Boleh diperjelas gak ini garisnya garis apa? Sambil nunggu respon kamu, saya coba lihat ada yang tanya MDKA. Oke, wah MDKA bentukannya kayak begini. Berarti dia ini udah menembus ke bawah 2200. Level 2200 ini adalah level supportnya ya di sepanjang sejak Oktober 2023. Nih kalau begini berarti potensinya ada potensi untuk dia menyambangi area support Fibonacci berikutnya, yaitu di 2020 nih di sini ya. Nggak tahu apakah besok akan ada bentukan seperti ini nih. Apakah ada bentukan candle bullishnya yang cukup besar, kita nggak tahu ya. Tapi melihat kemarin pergerakannya kayak begini, potensinya MDKA itu menguji di sini sih di 2020. Kalau misalnya terus pelemahan, maka dia akan menguji level 2020 nih untuk MDKA ya. Kemudian Ace Hardware. Nah, sama juga S hardware, ini chart daily potensi masih
ada potensi menguji 795, 740 sampai ke 715 ya. Maksudnya waktu narik Fibo. Oke, kalau bicara ngomong tentang Fibonacci, ini tadi ya, Tiotok tanya di kolom chat, dia nanya tentang waktu narik Fibo. Jadi kalau kita beda tools, maka beda juga cara penarikan. Saya nggak pakai titik tarik kiri atau kanan. Nah, kalau di buku ini dan di buku yang ini juga sama ya teman-teman. Ini buku Fibonacci saya yang pertama. Nanti teman-teman lihat patokannya bukanlah kiri atau kanan, tapi lihat titik ini ya, lihat titik ininya. Oke, kalau untuk ngukur support, jadi ini di halaman 14 ini, kalau untuk ngukur support ini kan kalau kita toolsnya beda, misalnya Bapak bukan pakai TradingView atau pakai charting tools yang lain, nggak bisa patokan kiri atau kanan, tapi yang penting make sure begini posisinya, 0% nya ada di atas, kelihatan ya teman-teman. Nah seperti itu ya. Jadi nanti bisa aja nariknya udah bener tapi rasionya salah. Jadi saya bukan ngomong kiri kanan atau kanan bawah atau atas bawah atau gimana. Yang penting waktu narik, setelah narik di make sure bentukan tarikannya seperti gambar yang tadi gitu ya. Oke, S1R seperti ini. Daily-nya support terdekatnya 795, 780. Kalaupun sampai rebound, maka dia akan ada tes terdekatnya 840 dulu. Kalau ngelihat saat ini, ngelihat potensinya seperti ini, arah turunnya sih arahnya masih arah turun gitu ya. Terus ada yang tanya di DILD, DIL. Intiland ini berjejak di 169. Kalau dia kalau besok dia ada rebound, maka resisten terdekat 177. Tapi kalau misalnya dia lanjut nggak bisa bertahan di support 169, potensi menguji support 151 ya untuk deal. Kemudian nanya berikutnya BBNI. Nanya nih BBNI, apakah tadi ada yang nanya BBNI apakah udah boleh nyicil gini ya. Jadi ini time frame-nya time frame weekly. Kalau ngelihat potensi kayak sekarang dia merosot ke bawah support 5000, dia tuh masih ada potensi ke 4730. Kita lihat daily-nya gitu ya. Jadi kalau ngelihat pergerakan sekarang kok apa ya, kayak konfirmasi bullish-nya tuh, kekuatan bull-nya tuh belum keluar gitu. Jadi kalau misalnya mau nyicil, asal paham bahwa masih ada sih untuk dia melemah. Kalaupun sampai melemah bisa ke 48 sampai 4730 gitu. Jadi tergantung juga yang tadi nanya nyicilnya ini buat apa nih, buat investasi atau buat trading. Jadi kudu dipahami dulu tujuannya membeli buat apa. Jadi jangan sampai, kalau investasi kan lebih longgar ya, tujuannya juga lebih jangka panjang. Nah kalau trading kan kagak bisa gitu. Kalau trading kan harus diawasi level support atau level stop lossnya tuh ada di mana gitu. Jadi yang bisa saya bacakan dari chart ini analisanya seperti itu. Kalau boleh nyicil apa enggaknya disesuaikan dengan trading style, risk management. Nah itu sendiri-sendiri strateginya gitu ya. Itu untuk BBNI. Jadi kalau ngelihat BBNI daily chart, dia tuh belum ada kayak kekuatan bullnya tuh belum benar-benar keluar gitu loh. Jadi saat ini ya posisinya seperti ini. Kalau misalnya ada pelemahan, maka akan menguji di area-area sekitar sini 4730 gitu ya. Terus ada yang tanya nih ESA, seingat saya dia kayaknya turun, nah lagi gini nih ya 830 sama nih. Kalaupun ini kan dia kayak lagi bikin kekuatan gitu ya. Kalau dia bisa bertahan, maka resisten terdekatnya di sini di 890 gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak ya dia akan bergerak di sini dulu, kayak ngetes area support ya gitu ya.
Erliawati tanya, Cilinda, sebenarnya saham bisa turun gini kenapa sih ya? Maksudnya gambaran secara luas, apa daya beli lesu atau karena dolar turun atau naik atau deposito naik? Oke, saya coba ngejelasinnya pakai yang gampang ya. Oke ya. Saham gambaran secara saham bisa turun gini kenapa sih? Ibu mau pakai spesifik sahamnya apa atau saya ambil pakai IHSG aja? Nih. Jadi mau contoh aku nanya ya sama teman-teman abis ini coba ya komen. Misalnya nih ya, kemarin kita lihat harga turun dari 7.400 nih harga saham turun. Ini kita udah demen banget. Saham bank, batubara, ya sama aja ini pergerakannya sama kok. Oke, kalau saham bank kita ambil BBNI deh ya. Sama aja nih kayak gini. Oke. Misalnya nih waktu bulan Juni kemarin abis liburan anak sekolah gitu ya, anggap deh kita baru beli BNI di sini di 4.770. Teman-teman ikutin ya kita ceritanya ya. Di bulan Juli nih abis anak-anak udah selesai liburan gitu ya, terus kita udah dapet gajian lagi, kita beli nih di sini saham ya BBNI 4780. Anggapannya buat trading tapi yang swing dah, kita ambil di sini 47. Dia naik teng sampai 5.850. Anggap dah di sini dah jualnya baru di sini nih di 5.700. Kamu yang beli di sini, yang beli di 4.800, jual di 5.700. Kira-kira jual apa enggak? Atau ada yang udah mulai di sini? Kira-kira jual apa enggak? Saya pengen tahu. Yang trading ya. Yang trading nih, aku pengen tahu. Iseng-iseng bulan Juli beli 48 ya. Terus di bulan September jual. Juli, Agustus, September 2 bulan. Jual nggak? Aku pengen tahu. Ada yang hold? Enggak, Ci, aku nggak mau hold. Coba deh, saya pengen nanya dulu ya. Kalau Baking Art Garden jual, Chris Sinchan jual, Dewi Tuti jual setengah. Ada yang jual setengah, jual kan. Nah, kita di sini tuh Erliawati jual. Jadi nih kita lihat aja nih. Ingat-ingat dah beli di sini. Kita anggap kita nggak beli dari bawah ya teman-teman ya. Saya nggak bilang belinya dari 4.200. Enggak dah, beli di sini di 4.700. Apalagi yang beli di sini. Kebayang nggak? Kalau trader jual tuh ARA. Tergantung plan, betul. Nah, saya cuma nanya, terserah mau plannya apa. Tapi kalau kamu punya di sini, yang nggak ngerti gitu, punya di sini, lihat sahamnya 58 jual nggak? Kecuali greedy, ntar masih bisa 10.000, dia bisa tahan. Tapi kalau yang biasa-biasa jual. Jadi sesimpel itu. Orang take profit tuh ya. Juli 2 bulan dapat. Kalau belinya 10 lot, kalau belinya 100 lot kan lumayan ya cuannya. Ada yang bilang buat jajan tadi gitu. Terus di sini wah turun nih, yang tadi nggak ikutan jual nih di sini. Waduh, saya kayaknya mesti jual dulu. Begitu ada rebound nyampe lagi ke 57, jual nggak? Dia jual. Tadi misalnya ibu L trader, aku jual setengah. Pas di sini dia mungkin jual setengah lagi gitu, karena dia pikir waduh aku menciut nih, jual. Intinya orang, kalau saya sih cuman gampang aja Bu. Kenapa sih harga saham pada turun? Ya pada take profit, ngelihat temennya pada jual semua kan gitu. Saya lupa ya, pernah nggak lihat ilustrasi yang orang salah satu ngebisikin buy, jadi buy, semuanya jadi beli. Begitu sell jadi sell. Jadi kan kayak gitu ya. Jadi pada ngikut-ngikutan. Jadi sebenarnya ya akan ada waktunya selalu seperti itu Bu. Bentar ya, saya lagi mau nyari nih. Saya pernah masukin grafiknya. Bentar ya, saya lagi buka.
ini kalau di buku Trading Psychology ada yang di sini tentang siklus, ya. Jadi market tuh ada siklusnya, ada siklus naik, ada siklus turun. Nggak apa ya, kalau misalnya naik terus, kita kapan mau buybacknya, gitu ya. Sama yang lain juga mikirnya kayak gitu. Jadi ada siklusnya gitu. Nah, yang udah beli di sini, bentar saya bawa lagi. Yang udah beli di sini sampai sini udah segini tingginya, ya pasti dijual gitu. Ntar dia pasti lagi nunggu mau beli lagi. Kan kita pun begitu. Sama ya. Misalnya contoh nih, saya pengen ngasih lihat yang ini. Saya nggak mau kasih lihat namanya, tapi kayak gini. Nih, teman-teman. Nih. Dari 1.000 sampai 12.000. 1.000 sampai 12.000. Masa nggak dinikmatin cuannya? Mungkin juga ada yang udah dinikmatin di sini di 8.000, 8 kali lipat. Bener nggak? Gitu. Kalau saya sih sesimpel itu aja sih Bu mikirnya. Misal juga ya yang punya banyak juga kan kepengen nyicipin ya. Gitu ya. Ada juga yang jual karena tahu di dalamnya ada tentang isu fundamental atau apa ya. Itu kita kesampingkan. Saya cuma mikir yang rasionalnya aja sih kayak gitu ya. Oke, tadi saya sampai mana ya? Oke, sekarang BRMS ya. Jadi ada yang tanya BRMS. Oke, BRMS ini di time frame weekly bentukannya kayak begini, teman-teman ya. Bentukannya kayak begini, berarti minggu ini BRMS itu bergerak di rentang Fibonacci 382 sampai 478 nih di sini ya. Kalau misalnya bentar, ini saya ada gambar, berarti saya tinggal X. Bentar ya. Oke, saya tuh tinggal ngelanjutin yang udah pernah saya gambar aja. Oke, jadi si BRMS kalau misalnya ditutup di bawah 382, maka ada potensi dia turun kelas ke sini gerakannya. Ya, saya buka di daily. Nah, kelihatan nih. BRMS kalau misalnya dia ditutup di bawah 390 deh. Maka potensinya dia bergerak ke sini antara 390 sampai 330 BRMS gitu. Harap juga teman-teman liatin ya. Ini ya BRMS dari 154 udah sampai ke 460 gitu sih. Ya, untuk BRMS. Sekarang nanya lagi BBRI. Kenapa nih BBRI? Ya. BBRI ini di weekly chart. Minggu ini dia ini ya bertahan di level Fibonacci 4430 ya. Di sini 4430 4400 ini ada area Fibonacci. Jadi kalau misalnya di sini saat ini belum terlihat adanya sinyal reversal, belum ya, baru terlihat adanya indecision ya antara si yang jual sama yang beli. Ini lagi gontok-gontokan, lagi tarik-tarikan gitu, tapi belum kelihatan mana yang menang gitu ya. Nah, kalau misalnya minggu depan dia bisa bertahan di atas 4.400 ini, ada potensi untuk dia menguji ini 4.610 gitu ya untuk si BBRI. Kita lihat sekarang. Nah, nih ya. Jadi masih belum matang gitu. Nah, di sini sih saya ada tulisan ini angka saya 4170. Jadi kalau 44 ini enggak ya masih ada ke sini 4170 maksimalnya ke sini gitu. Jadi belum kecuali dia bertahan di atas sini baru kita bisa bilang 4610 dulu. Kalau bisa bertahan di atas 4.400 ya kita bisa bilang penurunannya udah reda nih. Ya, makanya dijaga aja 44-nya. Itu untuk BBRI. Terus ada yang tanya DMMX. Saya belum nge-scroll lagi ya chatnya. Oke. DMMX ini sekarang ada di, bentar saya buka dulu. Oke. DMMX ini sekarang ada di 204 ya closingnya kemarin. Ini pas di Fibo 208.
Kalau misalnya minggu depan dia lanjut turun, maka kembali lagi dia tes 148 kemudian 114 ya. Kalaupun dia naik, dia akan uji dulu yaitu 250 240 sampai 250 yaitu untuk DMMX. Oke. Ini udah semuanya. Saya scroll dulu ya. Tadi kayaknya ada yang kelewat ya. BBNI saya belum, udah kok tadi BBNI ya. Nanti BBNI tinggal dilihat rekamannya ya. Bentar. Erliawati, karena jual rame-rame makanya turun. Ya bukan jual rame-rame, kalau yang punya barang banyak banget ya kan bisa tuh ya, beberapa papan gitu kena turun gitu sih. Jadi intinya kalau saya sih coba mikirnya intinya semudah itu. Tinggal kita nih yang retail gitu tahu aja kira-kira di level mana nih kita masih siap-siap nih untuk take profit gitu ya kan. Jadi jangan mikir saham yang tinggi naik terus nggak akan turun. Enggak, pasti akan ada waktunya dia ini take profit, juga akan ada waktunya dia berbalik arah. Sama kayak hidup lah, masa di atas terus kan masih muter, nanti ada di atas ada di bawah. Masa sedih terus? Enggak ya, ada waktunya seneng, ntar sedih lagi ya, gitulah ganti-gantian, namanya juga hidup ya. Oke, sekarang berikutnya bentar ya, bolak-balik nih. FRMDHN, namanya susah nih, nanyanya Raja. Bentar ya, saya lihat Raja ya. Oke, ada yang di Solo kah? Tadi saya kepengen tahu, katanya hujan batu, pengen lihat. Nah ini Raja, bentar saya lihat Raja. Hujan batu, es batu, bukan hujan batu ya, hujan es batu. All time high loh Raja all time high. Oke. Bentar ya, saya belum analisa. Saya coba pakai Fibo. Saya coba pakai Fibo channel. Teman-teman yang udah punya buku cara asik yang ini ada Fibo channel. Nah ini saya lagi terapin, saya lagi pakai di Raja. Oke, bentar ya. 361. Oke, nih. Barusan saya bikin Fibo channel di Raja. Ini titiknya. Oke, cara gimana teman-teman tinggal lihat aja di buku ini ya. Oke. Raja ini sekarang di area 2080. Ini weekly ya. Ini adalah di area resistennya nih. Oke. Ini agak apa ya? Agak banyak gajurkan gitu ya. Nah, Raja kalau misalnya bisa ditutup di atas 2080, maka lanjutnya 2270. Tapi kalau misalnya nih saya perbesar, kalau misalnya dia besok ada pelemahan, maka dia akan bergerak di rentang ini 2080 1845 gitu. Raja all time high nih ya. Oke. BBNI tadi udah, saya lihat lagi. DKFT. Oke, sorry ya. Michael Chen. DKFT. Oke, DKFT. Saya ngetes lagi nih. Oke, test of the week. Ada yang tahu nggak? Ini formasi candle apa? Ayo, yang udah punya buku atau punya quick notes-nya ini, coba dicek. Ini, yuk, apa nih? Candle apa nih? Yang punya sama aja ya, atau yang punya ringkasannya? Yang punya ringkasannya di sini. Tes candle apa nih? Silakan komen. Beb, Shooting Star bukan. Tiotok bukan. Yuk,
Contekannya dibuka lagi. Candle apa nih? Bentar ya, saya buka besarnya. DKFT nih. Candle apa nih? Dark Cloud? Bukan. Andrew Hope. Ayo. Twister Top? Bukan. Nah, mulai. Bukan. Ayo. Buka lagi. Buka lagi. Ada yang sudah ketemu namanya? Oke. Three White? Bukan. Ini ya, ini nih. Ini nih, teman-teman. Ini. Iya. Udah ada yang jawab nih, Dewi Tuti. Beris Harami, Seagate Box. Beris Harami, bener, Harami ya. Jadi ini bukan engulfing, Beris Harami ya, karena candle yang keduanya ini ada di dalam range candle yang pertama. Harami itu artinya hamil. Nah, teman-teman yang udah baca buku ini nih, di sini udah ada ceritanya nih. Jadi untuk bisa ngertiin dia di sini saya ceritain. Jadi teman-teman gampang ngingetnya gitu. Saya bilang ini kayak harami itu artinya hamil nih. Jadi ini lagi hamil bayi bear, hamil bayi setan. Gitu. Ya. Hamil bayi setan, naga-naganya mau ke neraka nih gitu. Naga-naganya ini kan baru sinyal, belum confirm ya. Kalau dia tetap melaju menguat di atas 268, batal nih beris haraminya gitu ya. Nah, kalau dia ditutup di bawah 199, konfirmasi deh nih sinyal. Jadi ini baru sinyal hamil bayi setan. Iya, biar gampang. Kalau bullish harami, hamil bayi malaikat, mau dibawa terbang ke surga. Kalau ini bayi setan mau turun ke neraka gitu. Biar gampang ngingetinnya. Ya kan? Kalau ngingetin pakai bahasa teknikal, saya ceritain yang susah-susah, pasti udah mabok duluan nih. Ibu siapa kemarin yang beli buku di Hamburg? Ibu Bentar, saya scroll. Tadi si ibu ada nih, ya. Bentar ya. Maaf ya Bu, otak saya ini banyak yang diatur. Maaf nih ibu yang kemarin beli buku di Ibu Ani, ya, Bu Ani ya. Ntar habisnya TAPG ya. Jadi kalau saya pakai bahasa yang susah-susah, betul, Andrew Hope. Bau darah, betul, Ibu Ani. Iya. Kalau saya pakai bahasa yang susah, kan si ibu bilang, aku tuh baru baca buku yang ini ya ibu. Ibu baru baca buku yang ini, terus ibu baru ngerti gitu istilah-istilahnya. Iya Bu. Jadi kalau kita pakai bahasa yang gampang-gampang, yang penting konsepnya ngerti. Lah kecuali kalau teman-teman mau ambil sertifikasi, itu harus bener pakai bahasa teknikalnya yang selayaknya. Tapi kalau kita kepingin belajar gitu, ya saya pakai bahasa yang gampang-gampang biar teman-teman ngegrep. Nih, hamil bayi setan, kata Andrew Hope nih bau darah. Betul. Tapi ya, saya bilang nih teman-teman, ya ini belum terkonfirmasi nih. Ya. By the way, ini weekly belum terkonfirmasi karena bisa aja dia batal terus naik lagi kayak kemarin apa ya? BRMS apa, terus dia menguat lagi gitu ya. Nah oke, lanjut nih, udah ya tadi. DKFT, jadi DKFT gitu ya ceritanya. Kalau dia ditutup di bawah 200, potensi
sinyal bearish haraminya ini terkonfirmasi dan dia tes ke bawah sini. Kalau dia ditutup di atas 268 maka dia ada potensi tes 280 gitu. Anyway, kita teman-teman lihat nih, ya kan? Dia dari 30 September sekarang udah November. Udah sebulan lebih kan. Jadi lihat deh, yang kamu beli di sini apa di sini kagak kepengen cicipan cuan gitu. Just simple aja mikirnya gitu ya. Oke, lanjut nih Ibu Ani, TAPG. Nah, Bu. Nah, ini ya, saya tuh sering ngeliat kalau saya ngeliat formasi kayak gini, ini macam naga-naganya tuh naga-naga di kayak apa sih? Kayak bentar lagi kepleset gitu. Ya, nih. Ini kan all time high. Naik dari gope dari 500 ke 1000 udah hampir 100%. Jadi saya kayak pengen teman-teman make sense dulu gitu ya. Ini naik 500 nyampe ke 1000 udah 100% gitu. Mulai pada jualan gak sih? Mulai pada take profit gak sih? Gitu ya. By the way, ini weekly. Jadi ini kayak macam diiris pelan-pelan kayak gitu ya Bu Ani. Kalau Ibu punya posisi, tolong dipantau ya, jangan sampai tadinya untung jadi buntung. Coba ya, saya bantu aja pantaunya pakai MA5 nih ya. Ini kan MA5 garis nih, ini ilmu nih teman-teman. Ya, mantap pakai MA5 gitu. Ini kan weekly. Nah, waspada kalau dia udah jeblok ke bawah itu. Nah, kalau daily-nya, nah udah nggak seneng saya sebenarnya daily-nya gini. Ya. Nah, jadi 885 TAPG ini adalah support pertama. Kalau besok ditutup di bawah itu berarti dia akan menyambangi 825 795. Ini adalah analisanya. Jadi nanti tinggal teman-teman menyiapkan sendiri action dan strateginya. Apa mau di cut loss, apa mau bagaimana gitu. Gitu ya. Jadi saya hanya bacakan analisa. Untuk strateginya teman-teman yang pertimbangan sendiri, kuat nggak gitu di ayun ke bawah. Nah, posisinya yang udah misalnya tadi untung tebel sedaging tinggal segini, nanti itu teman-teman yang pertimbangkan sendiri gitu ya. Kan beda nih kita ya. Beda toleransi, beda tipe tradingnya juga, time frame-nya juga gitu ya. Oke, TAPG udah. Tadi ada yang tanya GJTL. Yang tanya Telkom tadi udah saya bacain di pertama. Ya. Nah, aku tanya dah sama teman-teman nih, kalau bentukannya kayak gini nih, utara apa selatan nih kecenderungannya? Saya nggak mau ngomong tadi, udah tahu ya. Ini GJTL. Tins belum abis ini. Dins abis ini. Menurut kamu, ya. Selatan tuh, gitu dulu kita modal pertama gitu dulu. Kalau ngelihat gini kita analisanya cenderung probabilitas utara apa selatan itu dulu. Anwarli ke kanan mah emang iya, masa iya harga ke sini betul sih, tapi kamu ke kanan, tapi ke kanannya ke selatan apa ke utara gitu. Selatan ya. Ini time frame-nya daily tuh. Utara apa selatan? Ya, saya juga bilang sih lebih ke selatan. Makanya kita lihat nih tuh. Kalau gedenya kan kelihatan. Kalau dia tuh berat banget ya untuk ngelewatin 13-15. Jadi dengan lihat potensi kayak gini, kayaknya kok dia akan ada potensi menyambangi sini dulu. Oke deh. Mungkin sebelum sampai ke situ, sekarang kan 11.70. Kalau dia melemah terus dia akan tes 11.05, habis itu ini. Ini Nitha Martin Utara dulu. Nggak tahu juga sih ya. Nah, kalau ngelihat gini, saya kok ngelihatnya kayaknya ke potensinya sih lebih besar ke selatan gitu. Kalau saya, ya ini saya gambarin ya. Nah, tuh kalau dia break dan itu sudah break 11, detail lagi nih ukurnya ya, 11.90. Kalaupun besok ada penguatan, maka dia uji tes dulu 11.90. Waspada nih kalau dia nggak bisa nanjak ke atas 11.90, dia akan terbuka ke sini. Dan targetnya ada di sini di 1000. Gitu. Oke. Ini apa nih? GJTL udah, Telkom tadi udah, Tins ya.
Teens kemarin ada pola dan nah tuh ini daily ya. Nah, bearish Harami lagi. Nih, weekly. Jadi teens itu di 2 minggu ini bergerak di rentang Fibonacci 1290 sampai 1530. Ya, ini sih. Jadi dari sejak Oktober sampai sekarang nih bergeraknya turun, naik lagi. Jadi di rentang Fibo ini 1525, 1255 di sini. Masalahnya kalau dia nggak mampu bertahan di atas 1290, ada potensi ke 1255 gitu ya. Itu weekly. Kembali lagi itu di weekly ada bearish Harami. Nih bentukannya kayak gini tuh. Jadi dia tes lagi. Kalau dia bisa menguat nih di atas 1290, maka dia naik kelas, rentangnya di sini lagi. Gitu, gampang kan? Kalau pakai Fibonacci gampang, kita ada visualnya. Gitu ya. Teens udah, tadi ada yang tanya Asri. Bentar ya. Maaf ya teman-teman, saya tadi udah nyatat sahamnya, saya bacain dulu, habis itu baru baca chat lagi. Nah udah, ini saya tanya kamu deh, please. Tadi yang nanya Asri, ini utara apa selatan nih Asri nih, teman-teman, ayo. Asri, utara apa selatan, coba deh teman-teman aja deh yang ngejawab deh. Gimana nih? Tuh, kamu aja deh yang ngomong deh. Gimana menurut kamu? Kamu bantu saya IG Live. Ya, kamu bantu saya bacain probabilitasnya kemana? Selatan. Semua selatan ya. Paham nih selatan ya. Oke. Coba ya, saya ukur ya. Saya ukur supportnya nih pakai Fibonacci. Tuh. Jadi selatan ya. Iya, jadi gantian. Tapi kalau ditanya Bu kenapa dia naik? Nah gini, dari 100 naik sampai 250. Teng zep ya gitu. Beli, anggap deh kita belinya di sini dah, tengah-tengah beli. Pencet. Beli. Masa nggak cicip cuan sini? Jual. Udah gitu. Sekarang lagi ke selatan. Selatannya 156. Dan nunggu lagi di sini, gitu ya. Michael, Chen, Apple, time frame itu biasa pakai daily atau weekly untuk lebih meyakinkan candlestick pattern. Candlestick pattern itu dimanapun valid ya, di time frame manapun valid ya. Mungkin maksudnya gini, kalau di time frame yang lebih besar muncul pattern itu pasti lebih kuat gitu ya, lebih kuat. Tapi ini kenapa layar saya goyang-goyang? Tapi tentu untuk menunggu konfirmasinya kan harus menunggu pergerakan berikutnya di time frame yang lebih besar. Nah itu mungkin kamu akan harus lebih sabar nunggunya. Kalau daily kan tinggal nunggu besok-besok 1, 2, 3 hari kayak gitu ya. Selam Trianto, kalau lihat dari polanya itu bentuk cup and handle terbalik. Cup and handle ya, kalau terbalik inverted gitu ya. Ya bisa juga gitu ya. BRPT oke. Jadi kalau udah teman-teman yang bantu analisa melihat Asri ya, selatan supportnya mana, sini sama sini gitu ya. Oke, saya scroll sebentar ya ke atas karena tadi pas lagi ngejelasin nggak kebaca ininya, chatnya. Oke, udah. Sekarang ayam JPFA. Anwarli tanya JPFA. Ayam kayaknya ayam pakai weekly aja ya. Nah, ayam ini dari sejak Januari ini ya naik-naik terus ya. Oke, kalau naik-naik terus kita lihat nih. Support per support. Ya, support sama resistennya.
Bentar, saya perbaharuin dulu. Oke, saya buka rasionya. Nah, ini ya. Jadi, kita bisa lihat si JPFA itu, ini kan tadi nanya apa JPFA, konsolnya lama bener. Coba saya buka. Ini kan naiknya. Biasa gini, emang konsolnya lama tuh, emang begini dia. Ini bikin descending, turun sampai target, naik maning gitu ya. Nah, sekarang lagi gini. Ya emang berarti dia memang tipenya konsolnya lama nih. Kalau kayak orang pacaran nih, pacarannya lama nih ya, nggak ditembak-tembak, orang jadi galau, lu tuh mau ngawinin gua apa enggak gitu kira-kira ya. JPFA ini ya, ini kan orang kan jadi galau nih. Ini jadi galau, lu tuh mau naik apa enggak sih? Kalau orang pacaran mau nikah apa enggak sih gitu ya, gitu. Nah sama ini model-modelnya gini, jadi ya kudu sabar. Emang seinget-inget saya JPFA sama tipenya memang kayak gitu ya. Nah sekarang dia lagi istilahnya nih lagi narik napas dulu gitu ya. Support terdekatnya support 1 di 1680, kedua di 1635, resistennya ada di 1805. Nanti kalau nggak dipantau tiba-tiba dia bisa dung naik, bisa dung turun gitu ya, kayak di sini. Jadi memang ya kudu dipantau sih kayaknya gitu ya untuk JPFA. Kemudian tadi ada yang tanya BRPT kayaknya turun dah. Nah iya tuh, BRPT begini, menyambangi level support 825. Ini kalau 825 nya ketembus, dia turun ke 770. Jadi BRPT bila mana ada penguatan maka akan menguji resistennya di kisaran 945. Begitu dulu sih. Kalau ngelihat gerakannya kayak gini, ya yang kayak tadi saya udah bilang, jadi rentangnya 825 sama 975, tembus 825 ke sini 770 620 gitu ya. Oke. BBRI jejak lens udah dibacain tadi, ntar tinggal lihat rekamannya ya. Terus bentar saya catat dulu, ada PNLF sama LPPF, dua ini dulu ya. PNLF grup panin nih. Wow, gimana nih teman-teman? Bentar ya, weekly. PNLF ya kan sudah menguat ya dari sejak Maret 2024, dari 250 ke 500, 100% ya. Kalau melihat bentukan kayak gini, kelihatannya ada potensi pelemahan masih terbuka. Supportnya di 442, kemarin ditutup di 444. Kalau melemah lagi maka support berikutnya 410, resistennya 500. Saya buka daily-nya, iya begini. Minggu kemarin ya merah-merah terus. Jadi ya ini seperti itu. Ini sama gerakannya. Kalau kita pakai MA20 udah di bawah MA20 kayak gitu. Kecuali besok dia gede banget yang beli naik baru bisa. Tapi ini teman-teman pakai ini ya, yang udah baca buku ini tinggal lihat pakai gampang MA20 kayak begini. Nggak suka ya di bawah MA20. Kenapa nih? Kemarin kan dia sanggup berjalan di atas tali ini. Sekarang dia melorot ke bawahnya. Gitu kan? Kecuali besok balikin lagi. Kalau besok enggak, ya udah deh. Kayaknya sih udah capek dia gitu. Ya. PNLF, terus LPPF. Coba ya. Aduh, maaf. Ini gimana nih kata teman-teman nih? Gimana nih? Saya buka weekly ya. Nih ya. Ini biar ini ya. Ini tahun 2020 pandemi. Naik. Turun. Nih bahasa saya sih ini di bibir jurang. Nih di 1395
1340 sampai 1395 ini adalah bibir jurang LPPF yang terdekat. Kalau dia nggak rebound, maka dia akan menyambangi level-level bawahnya lagi. Oke ya, saya coba ukur ya level-level bawahnya lagi. Bentar teman-teman. Ya, 1265, 1105, 870. Kalau dia menguat, maka dia akan menguji area terdekatnya. Bentar. (1490, 1570). Nah, tapi teman-teman pahami ya, ini kan lagi glosor. Nah, jadi cenderungnya gitu. Nah, dari sejak April sih dia mencoba sideways di antara yang tadi 13 berapa nih? 1390 sampai 16. Nah, gitu. Waspada nih ya yang tadi nanya PPF. Ini kalau jebol perih gitu ya. Oke, saya tanya ke kolom komen nih. Yusuf Luther, BBRI tadi udah, saya lihatkan tobanya aja ya. BBRI tadi udah, saya liatin toba. Ini masih saya tinggal bacain tuh ya. Tuh udah ada tulisan saya. Nah, nih. Ini 520 udah saya tulis IG live kemarin yang nanya toba. Jadi supportnya 520 tuh. Di bawah 520 nyambang ke bawah. Nah, ini udah di break 520. Ini udah segini. Udah di 496. Bentar ya, teman-teman. Saya ukur. Nah, gini. Oke, toba. Ini kalau ditutup di bawah 520 maka potensi menyambangi 482, 464, 422, 400 itu jadi terbuka gitu. Nah, Ibu Ani kan udah baca nih Bu ya buku ini. Nah, Bu perhatiin deh. Tuh ya. Kayak orang turun gunung mah. Tuh, pohon cemarannya makin lama makin turun. Nah, lembahnya juga makin lama makin turun. Tadi anak saya ini baru pulang camping, jadi dia cerita gitu. Siapa tadi namanya Repel apa gitu. Ya, dia turun. Pakai tali turun ke bawah. Ya kan makin lama makin turun. Gitu. Ya, tadi yang nanya toba Yusuf Luther. Oke. Kalau belum punya barang, kalau saya sih nggak mau dulu dengan bentukan kayak gini, ya. Itu analisa. Nah, strateginya mau nggak kamu? Mau apa enggak? Apa tunggu? Apa watchlist? Kayak gitu. Ya, ini saya bacain analisanya aja. Waktu saya tinggal sedikit lagi. Ya, bentar. Buku apa, Ci? Nur Rohman. Buku ini buku saya yang pertama, bukan buku dari seri analisa teknikal. Saya kan ada 1, kemudian 2, kemudian yang Fibonacci ada 2. Nah, itu bukunya. Jadi kalau ya apa yang saya pakai menganalisa dan itu ya seperti itu. Sama satu lagi nih, trading psychology. Dulu saya pikir nggak, yang penting gue bisa analisa. Udah bisa analisa, psikologinya berantakan, ya hancur juga. Udah bisa analisa, terus greedy, terus lagi sibuk nggak bisa mantau, gosong lah itu. Ya gitu ya. Kayaknya pada turun semua. Iya. Pruheru yang Fibonacci apa bedanya? Fibonacci itu buku pertama sama buku kedua. Saya kasih lihat ini aja ya, daftar isi. Ya. Fibonacci dan teman-temannya. Jadi di sini ada bab menari dengan Fibonacci. Bagaimana sih nih tarian? Jadi bagaimana sih kita ngikutin kita ngikutin harga naik turun itu di situ. Kalau yang kedua, ini saya kasih lihat ini. Jadi teman-teman bisa ngelihat sendiri daftar isinya kayak gini. Nah, ini kan lebih lengkap lagi tuh, ada yang lain-lain, ada channel, ada chart pattern gitu. Jadi sambungannya. Habis kalau misalnya dibuat satu buku, waktu itu saya bawa ke Alex Media ya, segini naskahnya.
Dia bilang gini, aduh ini ketebelan. Itu udah banyak varian-variannya. Ini ketebelan. Kalau misalnya langsung dimasukin semua, kurang menurut dia, bahasa gimana, saya halus yang ngomongnya, berat lah gitu. Nah jadinya dipecah gitu. Nah teman-teman, kalau yang maaf nih ya, kalau misalnya yang baru newbie langsung baca ini, dijamin loh kamu pasti perlu ini minyak angin. Nah karena saya dulu gitu. Jadi kalau menurut saya ya teman-teman ya belajar dasarnya dulu lah. Fibonacci bisa dipelajarin kok pelan-pelan ya, tapi ya itu kayak gini kan bisa ngerti gitu ya. Ini jadi kemana-mana lo ngomongnya lo ya. Jadi ada yang nanya, Ci kira-kira apakah ada win rest? Ya paling rebound ke resisten terdekat gitu ya. Tapi kayaknya untuk bikin all time high saya rasa kayak agak, ini tinggal berapa sih, tinggal kalau candlenya weekly tinggal 5-6 candle lagi gitu ya. GGRM, aduh pilu loh. Saya mah jujur ya, saya naksir banget sama dividennya GGRM. Waktu tahun berapa saya beli, dividennya kan gede, tapi kan turun terus ya. Akhirnya saya cut loss, jadi cuma BEP, dividennya nutupin itu lossnya. Jadi ya memang harus pilih-pilih juga sih teman-teman. Nah kita lihat ya GGRM ya. Emang di sini ada nggak sih yang pernah nggak rugi trading? Coba saya pengen nanya. Apa saya doang? Ada nggak yang nggak pernah rugi? Saya pengen tahu. Ada nggak sih yang nggak pernah rugi di sini? Pengen tahu. Pengen tahu coba. Adakah yang nggak pernah rugi? Minggu lalu rugi, iya. Pernah nyangkut, iya sih. Pernah ya. Pernah sih ya. Terus kalau udah rugi, teman-teman pada ngapain? Nggak ada. Wih hebat nih, Anwarli nggak ada loh, nggak pernah rugi loh, keren. Nggak pernah rugi selama trading, nggak pernah rugi, cuan terus gitu. Jualnya jual profit, cuan terus. Rugi puluhan juta. Salaman Beb 099, salaman. Iya pernah aku pun sering rugi, cut loss, iya. Nah ini Renzi sering rugi, nanti kalau udah belajar pelan-pelan mudah-mudahan gak sering lagi ya, berkurang dulu aja lah gitu. Betul nih, seneng nih, ada lah rugi, ada rugi, iya. Jadi investor ini kepaksa ya. Bulan kemarin cuan 40%, 2 minggu ya lagi loss, sisanya cuan 25. Masih cuan dong Daniel Hesbon ya kan, cuman mengecil aja cuannya. Overallnya kita untung, cuman kan pada saat kita trading 1-10 gitu, ada gitu rugi-ruginya. Kalau rugi puyang. Saya pengen tahu kalau udah rugi ngapain nih. Kalau udah rugi terus ngapain? Pengen tahu. Kalau udah rugi terus ngapain? Kan pusing nih, ada yang puyang ya. Ini udah lanjutan nih, rugi puyang. Ada rugi, berarti kita sama ya. Tutup aplikasi. Oke. Kalau udah rugi tutup aplikasi. Oke. Habis ini Renzi ya, Excel ya. Kalau udah rugi tutup aduh. Waktu kita cukup nggak ya? Takut nggak cukup nih waktunya nih, minggu depan nih kita kayak harus bahas nih pakai minyak angin. Nggak mau lihat portonya, teriak, boleh boleh. Waduh,
ini lucu nih, tapi bagus. Kalau udah rugi deket-deket dengan Tuhan, banyak doa. Mendingan begini, bener nggak? Mendingan begini deket dengan Tuhan daripada deket kayak tadi, deket sama yang lain nanti malah lompat kan repot. Ini begini, yang angin saya catetin nih teman-teman nih, kocak nih. Cakep, boleh beli buku belajar. Nenangin diri, oke. Nenangin diri, istirahat, belajar lagi, cakep nih. Kayaknya nggak ada yang saya pernah nih kalau lagi rugi, saya pernah nangis loh. Ke mall terus nangis. Nah, ya. Oke, bisa juga dicantolin 1 lot buat ini ya, buat inget-inget. Biar inget ya, di CL nyicil. Kasih lompat kodok, pasti sakit banget nih Lufias. Dekat dengan Tuhan, teknikal dan fundamental, lalu tawakal. Cakep. Cakep loh. Nggak juga rugi banyak, iya ya. Iya betul. Saya juga loh pernah loh. Jadi saya trading kan dulu kan lebih sering trading. Ya gitulah, kita belajar ya. Salah posisi, terus tuh gitu salah quantity juga gitu ya, kebesaran. Jadi cuan beberapa bulan habis 1 kali. Habis itu diajakin udah nggak usah lihat Porto sama Cici, diajakin ke mall. Di mall nangis. Ya bisa gitu. Besok belajar lagi, ya belajar lagi. Akhirnya dari situ belajar. Makanya makanya saya ini keluar ini. Jadi psikologinya penting gitu. Psikologi itu penting. Bukan cuman analisa, tapi kita jaga psikologi penting, karena modal utamanya ini diri sendiri. Ya kan, otaknya di sini. Artinya di sini, tradingnya di sini nih. Tradingnya pakai laptop. Kan pakai otak. Tapi begitu rugi, ini kan out-outan, ininya out-outan udah. Berarti mana yang harus ini harus bisa analisa, tapi ini hati ini, mental ini harus dijaga gitu. Analisa kan pakai otak, tapi ketika udah nggak bisa tidur, udah pengen teriak, ini kan yang main hati. Berarti modalnya kita ini nih, si diri kamu itu yang harus dijaga, karena modal utamanya ini gitu. Dulu saya pikir nih nggak penting, yang penting analisa, tapi ternyata enggak loh teman-teman gitu ya. Bawa lari pagi, cakep, betul sekali kamu. Nggak mesti lari sih, jalan juga boleh, yang mau yoga mau apa juga boleh gitu ya. Jadi teman-teman ya itu aja sih, sedikit cuplikan, jadi kemana-mana nih kalau IG Live ceritanya gitu ya. Jadi teman-teman, ini ngomong GGRM, maaf nih ya kalau sampai pas saya lagi ngejelasin IG Live putus, mohon maaf nih, karena ini udah jam 8. Aduh, ini juga nggak mau nongol lagi nih. Bawa lari pagi, aduh hang itu ya. Jadi ya GGRM itu saya ingat chartnya adalah turun. Bentar, dia nggak mau nongol, gimana nih teman-teman? Tuh ya, memang sih waktu rugi semua pasti rugi. Saya nggak tahu sih kalau ada orang yang nggak pernah rugi, tapi saya rugi gitu ya. Dan di rugi itu belajar. Kalau teman-teman buku ini sih udah habis, udah nggak ada lagi. Yang punya buku ini berarti udah lama di market, ini nggak ada lagi. Di sini saya cerita waktu saya rugi 3 bulan tuh, di situ ada ceritanya 3 bulan. Cloudy days, kayaknya mendung mulu gitu. Jadi ya teman-teman, kalau yang sekarang ini lagi ngalamin portonya merah, ya
nggak apa-apa deh, kita masih ada harapan kalau kita masih punya semangat belajar gitu ya. Ini beneran ya, ini kayaknya sinyal saya yang masalah atau bagaimana nih ya. Ini GGRM-nya nggak mau nongol. Nanti saya taruh deh chat GGRM-nya di Instagram story, karena ini udah jam 8:02, kayaknya IG live-nya bentar lagi ini blep mati gitu ya. Jadi sorry banget teman-teman, ini saya tutup dulu IG live-nya karena ini takut langsung mati gitu ya. Nanti saya habis ini saya upload, saya masukin ke Insta story ya teman-teman. Oke ya, IG live-nya sampai di sini dulu supaya sempet perpisahan ya. Nanti minggu depan saya IG live lagi. Oke? Thank you semuanya. Sehat-sehat selalu, baik-baik semuanya. Dadah.